Namaku Dani. Usia 24. Aku seorang streamer horor, dikenal dengan konten nginap 3 malam di tempat terlarang. Yang terbaru, aku putuskan untuk datang ke tempat yang lagi ramai dibahas di Twitter. Hotel Melati Indah, tepatnya kamar 306. Katanya, kamar itu pernah jadi tempat bunuh diri 3 tamu dalam waktu 2 tahun. Semuanya melompat dari jendela yang sama. Terakhir, seorang perempuan bernama Laras, live streaming sebelum jatuh. Katanya dia sempat bisik ke kamera, "Aku tidak sendirian." Itulah yang bikin tempat ini viral. Aku datang sore hari, check-in dengan kamera menyala. Hotelnya sepi, tua, dengan bau pengap yang gak wajar. Resepsionisnya cuma bilang satu hal sebelum kasih kunci. "Kalau jam 3 pagi ada yang ketuk, jangan buka. Itu bukan manusia." Aku anggap itu bagian dari gimmick. Tapi saat aku masuk kamar, perasaanku langsung gak enak. Terlalu dingin. Seperti AC hidup padahal belum aku nyalain. Live stream dimulai pukul 21.55 WIB. Live chat terbuka. "Yo, selamat malam semuanya. Kita udah di kamar 306 nih, tempat yang katanya paling angker se-Indonesia. Siapin cemilan, malam ini kita bakal live non-stop sampai pagi." Kamera utama nyorot gua, kamera kedua gua pasang di belakang, arah ke pintu dan jendela. "Gas," ujarku. Komentar viewers, Bibi_Ghostunter, "Sumpah Dani, beneran lu nginep situ? Kamar 306 real, jangan sebut nama Laras ya." Dark Streamit, "Pasang mic dekat lemari, katanya di sana suara suka muncul." Oke, kamera 2 nyala. Mic tambahan aktif. "Jangan takut ya, kalau ada yang lewat, kita tangkap bareng-bareng," ujarku. 15 menit berlalu. Semua tampak normal. Dani duduk di kasur sambil baca komentar. "Ini sepi banget ya, biasa aja," kataku. Tiba-tiba kamera kedua berkedip. Ada bayangan melintas cepat di depan pintu. Komentar meledak. Erisa_Shallallahu alaihi wasallam, "Ada yang jalan di belakang kamu." Sukma_Seing, "Sumpah, itu bukan bayangan kamu." "Serius? Gak lucu loh," tanyaku, menoleh cepat. Reply kamera 2 memperlihatkan sosok hitam panjang melintas sangat cepat, hampir tak terlihat, tapi saat diperbesar, terlihat kaki telanjang menapak ke lantai. Malamnya pukul 00.24 WIB, aku coba meyakinkan diri itu cuma efek kamera atau mungkin viewer ngisengin aku. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku ngerasa live stream ini beneran nembus batas. Aku lupa satu hal, ini bukan cuma tontonan. Ini undangan. Layar live perlahan glitch, suara lirih terdengar, suara perempuan berbisik pelan, "Akhirnya kamu datang." Live connection lost, reconnecting in 5 seconds. Pada pukul 00.30 WIB, sinyal sempat putus. Aku coba ulang live. Upload ulang rekaman barusan bikin aku merinding. Bayangan itu nyata. Ada sosok yang berjalan pelan, menyeberang di belakangku. Bahkan langkah kakinya gak ada suara. Kayak melayang, tapi masih menapa lantai. Kuputar ulang bagian itu berkali-kali sambil live kembali. Sambil nunggu koneksi stabil, aku pindah duduk ke kasur, menyorot kamera utama ke wajahku.
Di sudut kiri belakangku, ada kursi kayu goyang tua dekat jendela. Livestream kembali aktif, pukul 00.37 WIB, kamera menyala kembali, aku terlihat di tengah frame. Oke, kita balik lagi, guys. Maaf tadi sempat lost connection. Tapi, ada sesuatu yang pengen gue kasih lihat. Ujarku, aku putar reply slow motion di layar kecil. Bagian kamera 2 yang sempat merekam sosok melintas. Komentar chat, Noir_VR, bro itu kaki cewek, sumpah. Jalan kosong. Coba zoom ke belakang sekarang, kursi goyangnya gerak gak sih? Apa? Kursi goyang? Tanyaku. Menoleh cepat ke kamera 2. Kamera 2 menyorot kursi kayu dekat jendela. Dan ya, kursi itu bergerak perlahan maju mundur. Padahal jendela tertutup. Gak ada angin. Gak ada AC dekat situ. Dan aku belum pernah mendekatinya sejak masuk. Sumpah demi apapun, aku merinding sampai ujung kaki. Gak ada suara. Tapi gerakannya halus, kayak ada yang duduk di situ sambil menatapku. Aku berdiri pelan, mendekat. 3 langkah, 2 langkah, aku ulurkan tangan untuk menghentikan goyangan. Tapi begitu tanganku hampir menyentuh sandarannya, bruk, pintu kamar mandi terbanting sendiri. Siapapun itu, berhenti. Gue cuma mau nginep doang, ngerti? Ucapku, napas tersengal, komentar chat, penonton Setiadi, bang suara ketawa kecil barusan denger gak? Tidur tak nyenyak, kursinya berhenti gerak waktu lo marah, bang, kamera 2 menunjukkan kursi kini diam. Tapi, di lantainya ada jejak air. Seperti bekas kaki. Dari kamar mandi ke kursi, kupastikan semua pintu dikunci. Aku periksa kamar mandi. Kosong. Tapi, air keran menyala. Cermin kamar mandi mulai berembun. Di embun itu, perlahan muncul tulisan samar seperti jari. Jangan tinggal sendirian. Suara ketukan terdengar pelan. Tok. 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 Dari arah pintu utama. Jam berapa sekarang? Tanyaku. Berbisik. Layar ponsel menunjukkan pukul 3 WIB. Live chat 12.530 viewers. Yang melihat bayangan, jangan buka pintunya. Dan pukul 3 WIB, ketukan itu 3 kali. Pelan. Tapi berat, seperti tangan yang enggan atau tak punya tulang. Aku berdiri mematung di tengah kamar. Menatap pintu dari jauh. Napasku mulai cepat. Kamera utama fokus ke wajahku. Tapi kamera kedua menangkap sesuatu yang bikin jantungku nyaris copot. Bayangan kaki berdiri di luar celah pintu. Hanya separuh, tidak bergerak. Dialog Livestream aktif. Oke, ini udah terlalu gila. Gua gak bakal buka pintu. Gua janji. Ujarku, berbisik. Dani menyorot kamera ke pintu. Ketukan berhenti. Lalu sunyi. Komentar live chat. Cahaya terakhir, ada suara dari arah lemari. Dengar gak? 306 pantulan, lemari belakang kamu. Lemari? Tanyaku, berbalik pelan. Dari kamera utama terdengar samar suara. Tok tok tok, bukan dari pintu. Tapi dari lemari pakaian besar di pojok ruangan. Deg-degan gue makin gak karuan. Kupasangi mic kecil di dada, biar suara jelas.
Aku mulai dekati lemari, satu langkah, dua. Suara dari dalam lemari mulai terdengar jelas. Tolong, tapi itu bukan suara biasa. Serak. Pecah. Seperti suara yang sudah lama tidak digunakan. Siapa di dalam? Tanyaku. Suara menegang. Tangan Dani menggenggam gagang pintu lemari. Ia buka perlahan. Cereak. Lemari kosong. Tidak ada apa-apa kecuali gantungan tua dan bau apek. Tapi, dinding bagian dalam lemari penuh goresan. Ada tulisan tergurat pakai benda tajam. Aku masih di sini. Dia bukan orang. Jangan tidur. Aku mundur. Badanku dingin. Mulutku kering. Chat makin ramai. Viewer naik drastis. Hampir 20.000 orang nonton malam itu. Dan tiba-tiba, lampu ponsel menyala sendiri. Notifikasi muncul. File baru diunggah ke galeri. Video 306 hidden MP4. Padahal aku gak rekam apapun. Ku buka videonya. Isi videonya. Rekaman dari kamera yang tak ku kenal. Sudut rendah. Seperti dari lantai. Menyorot tempat tidurku dari bawah. Dalam rekaman terlihat aku sedang tidur. Tapi, ada sosok perempuan berambut panjang duduk di pinggir ranjang. Kepalanya menunduk. Tangannya menyentuh bahuku. Padahal aku belum pernah tidur malam itu. Dan rekaman itu bukan bagian dari live. Apa ini? Gua gak tidur. Gua gak rekam ini. Ini dari mana? Tanyaku, terkejut gemetar, komentar chat, tangan panjang, cek bawah tempat tidur. Sekarang, Laras masih hidup, itu bukan kamu, dan dia udah gantiin kamu. Suara ketukan muncul lagi. Tapi kali ini bukan dari pintu. Bukan dari lemari. Melainkan dari bawah ranjang. Tok tok tok. Kamera merekam kaki Dani perlahan berlutut untuk mengintip. Live connection unstable. Pada pukul 3.27 WIB, aku gemetar. Tangan keringat dingin. Ketukan dari bawah ranjang masih terdengar, pelan tapi pasti. Tok tok tok. Kuambil senter. Kamera tetap menyala. Viewers sudah hampir 26.000. Semua chat bilang hal yang sama. Jangan lihat ke bawah. Itu udah bukan kamu lagi. Kalau kamu ngintip, dia akan tahu wajahmu. Tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Aku pelan-pelan menunduk. Kutaruh ponsel di lantai, dan kuarahkan cahaya ke bawah ranjang. Di bawah ranjang, debu. Gelap. Tapi di ujung ruang kosong itu, ada wajah. Wajah pucat membuka matanya lebar-lebar. Dan itu wajahku sendiri. Tapi versi lebih gelap, lebih mati. Matanya kosong. Tapi mulutnya mulai tersenyum. Ah! Teriakku menjerit. Kamera jatuh. Stream goyah. Gambar blur. Nafas tersengal. Chat ledak, semua panik. Aku mundur cepat, punggungku membentur lemari. Tapi saat ku tatap bawah ranjang lagi, wajah itu sudah tak ada. Pada pukul 3.34 WIB, aku coba mengalihkan pikiran. Ku tutup kamera beberapa menit. Lalu kupikir, mungkin aku cuma halu. Akhirnya kuputar ulang cuplikan live dari beberapa menit sebelumnya. Saat kamera merekam aku menunduk. Tapi, ada yang aneh.
Reply Livestream. Dalam rekaman, terlihat aku menunduk, tapi tak ada apa-apa di bawah ranjang. Tak ada wajah. Tak ada suara. Semuanya tampak normal, tapi bukan itu yang kulihat langsung tadi. Dan yang lebih parah, versi aku dalam rekaman, gerakannya tidak sesuai ingatanku. Dia menunduk terlalu cepat. Terlalu lurus. Seperti, bukan aku yang menggerakkan tubuhku. Reply ini, beda. Gue gak gitu geraknya. Gak segitu cepatnya. Gak gitu caranya gua nafas. Ucapku, kebingungan, ponselku kembali muncul notifikasi. Perangkatmu sedang digunakan dari lokasi-lokasi lain. Lokasi, kamar 306, tapi aku juga sedang di kamar 306. Aku merasa ada sesuatu yang mengambil alih perlahan. Bukan cuma fisik, tapi jejak digitalku. Seseorang atau sesuatu mencoba menjadi aku. Di live chat, seseorang mengetik, mirror_Dani, gue lebih cocok jadi Dani. Kamu udah lelah, kan? Username-nya sama persis dengan akun YouTube-ku. Tapi, aku tidak menulis itu. Sebelum kuakhiri live, kamera 2 tiba-tiba berpindah sendiri. Mengarah ke cermin dekat ranjang. Dan di sana tercermin 2 Dani. Satu duduk di ranjang. Satu lagi berdiri di belakang, tersenyum tanpa mata. Live chat disabled error. 500 multiple stream instances detected. Pada pukul 3.55 WIB, aku memandangi cermin di pojok kamar. Refleksi di sana masih membekas di mataku. 2 Dani. Yang satu aku, duduk dengan wajah panik. Yang satunya, berdiri, tersenyum dengan mata kosong seperti hangus terbakar. Dan yang lebih aneh, chat mendadak mati. Live masih jalan, viewer naik terus. Tapi kolom komentar blank. Seolah semua orang nonton dalam diam. Kenapa gak ada yang komentar? Halo. Kalian masih di sana, kan? Tanyaku, bingung dan pelan, kuambil HP. Ku coba buka channel. Tapi malah muncul satu notifikasi aneh. 12 akun follower tidak dapat diakses. Aktivitas terakhir. Pukul 3 waktu Indonesia Barat, aku klik salah satu, akun bernama Raihan_Suara. Dia follower lama, sering donasi. Tapi, halaman akun berubah. Bionya hanya menulis satu kalimat, aku masih melihat live dari dalam. Aku langsung DM dia. Bro, lo ngeliat apa waktu tadi live? Lo aman? Tapi balasan yang datang membuat jantungku berhenti sesaat. Raihan_Suara. Dia keluar dari layar dan sekarang duduk di belakangku. Komentar dari akun baru. Tak lama, muncul akun baru di Livestream. Laras 306, chatnya muncul sendiri. Meski komentar lain masih error. Kalian yang menonton, kalian yang di bawah. Seketika, komentar lain mulai bermunculan tapi isinya panik. Komentar chat muncul cepat dan kacau. Aska_lari. Kenapa layar gua nggak bisa dimatikan? Mirrorku pecah. Mataku panas. Apa itu? Dari layar, Dani. Ada yang jongkok di belakangmu. Suara kedua, akunku hilang. Gak ada jejak gue di Google. Aku lihat ke layar. Kamera 2 blur tapi ada bayangan. Seseorang, jongkok, wajahnya menghadapku dari balik ranjang, di bagian kamera yang buram. Tangannya menggapai ke arah lensa. Tiba-tiba, live-ku berhenti lagi. Tapi bukan karena sinyal,
melainkan karena seseorang dari dalam kamera menutupnya dari dalam. Apa yang kalian mau dari gue? Apa gue yang berikutnya? Tanyaku, berteriak panik, ponselku bergetar. Ada panggilan masuk. Tapi bukan nomor biasa. Penelepon, aku dari dalam stream. Ku pencet tombol angkat, tak ada suara. Hanya satu bisikan, kecil menyeret, yang lain sudah kuambil. Sekarang giliranmu. Live stream offline 32.400 viewers terdaftar 14 akun menghilang. Bersambung ke part berikutnya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.